Tuntunan Sabda Minggu 4 Desember tahun 2022, hari Minggu Advent yang kedua dalam tahun A. Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Ayat emas ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Advent yang kedua ini, kita mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Yohanes Pembaptis membaptis orang dengan air agar bertobat, Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Pertobatan merupakan cara mempersiapkan diri yang paling baik bagi kedatangan Tuhan, dan salah satu buah pertobatan adalah semangat kerendahan hati sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Kita diingatkan pada Minggu Advent yang kedua ini bahwa seperti Yohanes, kita masing-masing juga dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Kita mohon dari Tuhan karunia ketabahan agar kita bisa bertahan dan menghasilkan buah iman yang baik di dalam hidup kita. Seperti biasa, saya mau menyampaikan 3 hal kepada kita untuk memperdalam pesan Injil pada Minggu Advent yang kedua ini untuk kita. Yang pertama, ada suara yang berseru. Apakah kita terkadang merasakan atau berpikir bahwa kita seperti suara orang yang berseru di tengah-tengah padang gurun keluarga kita, di lingkungan sosial kita, dan di tempat kerja kita? Saudara dan saudariku, ternyata sulit untuk bersaksi di dunia ini, di mana kehidupan sebagai seorang Kristen bertentangan dengan situasi, kondisi sosial dan budaya, serta ide-ide yang dibuat dan dipegang di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Namun, kita memperoleh kekuatan dari jiwa-jiwa yang sangat setia yang telah pergi mendahului kita, yang juga telah menang dalam menghadapi tantangan dan godaan dunia ini. Kita memiliki teladan dari para orang kudus, santo santa, bahkan keluarga dekat kita, leluhur kita yang telah menang karena mereka setia pada Yesus, yang berperan sebagai suara-suara yang berseru di padang gurun untuk menyerukan kebenaran di dunia ini. Kita adalah mata rantai yang tak tergantikan dalam sejarah keselamatan, dan kita memiliki misi dari Yesus, Mesias, dan Tuhan kita untuk menyerukan kabar gembira Injil. Semoga kita memperkuat tekad kita untuk menjadi juru bicara Tuhan Yesus melalui cerita dan kesaksian hidup, serta doa-doa yang tak terputuskan dari para orang-orang kudus, para leluhur kita yang telah memimpin dan menunjukkan jalan yang baik sebelum kita. Yang kedua, menghasilkan buah yang baik bersama Kristus. Sebuah pohon akan dikenal dari buahnya. Tetapi buah tidak mampu menghasilkan atau berbuah dari dirinya sendiri. Itu bergantung pada kerja keras dan perawatan yang rajin dari tukang kebun yang merawat dan menjaga kesuburan tanah, menyediakan cahaya dan air, dan mencabut rumput liar dengan hati-hati
untuk melindungi pohon dan akarnya. Di sini kita disadarkan bahwa bersama dengan Yesus kita mampu menghasilkan buah yang baik. Hanya Yesus sajalah yang mampu memelihara taman jiwa kita. Dia yang bisa menghasilkan makanan rohani yang baik bagi tanah jiwa kita, sehingga kita bisa menghasilkan banyak buah yang baik, yang berkualitas untuk memberikan kemanisan dan kesegaran iman di dunia ini. Yang ketiga, dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Kalau kita mau melihat dalam hidupnya, Yesus selalu bekerja sama dengan Bapa, dan dia memang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendirilah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa dan bermati raga. Kehidupan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut kemana arah kehidupan, karena Yesus tentu mendahului kita. Allah Tritunggal akan mendahului dan menuntun kita. Ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Api Roh Kudus membakar hati kita dan memurnikan jiwa kita, membuat kita lebih kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan. Saudara dan saudariku, mari dengan rendah hati kita bersyukur bahwa Allah telah mengirimkan Roh Kudus yang menyemangati kita dengan api kasih-Nya dan berjalan mendahului kita. Roh Kudus ini akan membuka mata kita terhadap rintangan yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kita dapat bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan kita. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mengikuti seruan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Al-Masih, Sang Juru Selamat Tuhan kita yang mau datang kepada kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.